Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Nugeti Amelia, kelas A K3118, NPM 18301-154, jurusan Administrasi Keuangan. Di sini saya akan menyampaikan tugas kedua saya, mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Pada poin pertama dalam tugas ini diminta untuk mencari artikel, dan saya menemukan artikel dengan judul Peran Agama Islam dalam Perubahan Sosial Masyarakat yang dimuat pada Desember 2016 oleh Islamuna Jurnal Studi Islam. Dalam artikel ini terdapat beberapa poin penting, yaitu agama memiliki ruang lingkup yang mencakup yang pertama, hubungan manusia dengan Tuhannya yang disebut ibadah untuk mendekatkan diri manusia kepada Tuhannya. Yang kedua, hubungan manusia dengan manusia. Contohnya, mengajarkan tolong-menolong terhadap sesama manusia. Yang ketiga, hubungan manusia dengan makhluk lainnya atau lingkungannya. Seperti halnya dengan agama Islam yang memiliki konsep-konsep dasar mengenai kekeluargaan, kemasyarakatan, kenegaraan, perekonomian, dan lain-lain. Konsep dasar tersebut memberikan gambaran tentang ajaran yang berkenaan dengan hubungan manusia dengan manusia atau disebut pula sebagai ajaran kemasyarakatan, yaitu saling menolong antara sesama manusia sebagaimana yang terkandung dalam surat Al-Maidah ayat 2. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan janganlah melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang hadiah dan binatang-binatang qalaid, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah, sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan jangan sekali-sekali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebijakan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Adapun fungsi-fungsi dari agamanya itu sendiri, yang pertama fungsi edukatif. Para penganut agama berpendapat bahwa ajaran agama yang mereka anut memberikan ajaran-ajaran yang harus dipatuhi. Yang kedua, fungsi penyelamat. Keselamatan yang diajarkan oleh agama adalah keselamatan yang meliputi bidang luas. Yang ketiga, fungsi sebagai perdamaian. Melalui agama, seseorang yang bersalah dapat mencapai kedamaian batin melalui tuntutan agama. Lalu yang keempat, fungsi sebagai kontrol sosial. Ajaran agama oleh penganutnya dianggap sebagai norma, sehingga dalam hal ini agama dapat berfungsi sebagai pengawasan sosial secara individu maupun kelompok. Yang kelima, fungsi memupuk persaudaraan. Persaudaraan atas keimanan merupakan kesatuan tertinggi, seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Huzarat ayat 10 yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu demikianlah antara saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Yang keenam, fungsi transformatif diartikan sebagai mengubah bentuk kehidupan baru atau mengganti nilai-nilai lama dengan menanamkan nilai-nilai baru yang lebih bermanfaat. Yang ketujuh, fungsi sublimatif. Ajaran agama Islam memfokuskan segala usaha manusia bukan saja yang bersifat ukhrawi, melainkan juga yang bersifat duniawi. Dalam hal ini, agama Islam memiliki peran dalam memotivasi dan mendorong individu untuk melakukan suatu aktivitas, karena perbuatan yang dilakukan dengan latar belakang keyakinan agama dinilai mempunyai unsur kesucian serta ketaatan. Ajaran agama Islam mendorong penganutnya untuk berbuat kebaikan. Al-Quran sebagai kitab suci dan sumber ajaran Islam berfungsi sebagai pedoman dan petunjuk bagi kehidupan manusia, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Dari ayat tersebut diketahui bahwa Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yakni orang yang memelihara diri dari kesiksaan api neraka Allah dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan terakhir, pada poin kedua ini diminta untuk memberikan pendapat atau pandangan terhadap peran agama di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut pandangan saya setelah membaca artikel tersebut, peranan agama di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sangat penting, apalagi Indonesia memiliki banyak perbedaan, mulai dari suku, budaya, dan agama. Dengan adanya agama dapat berperan untuk membantu mempersatukan bangsa. Selain itu, peranan agama juga memberikan dampak kepada masyarakat negara Indonesia sendiri untuk tetap bisa mengendalikan diri agar tidak membuat keburukan karena adanya pedoman hidup, contohnya Al-Quran untuk agama Islam. Di dalam Al-Quran kita diajarkan untuk
berbuat kebaikan, mulai dari saling tolong-menolong, menghargai, saling membantu, dan perbuatan lainnya yang dapat mempersatukan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sekian tugas ini saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.